Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ditanya dulu temannya yang tidak hadir. Banyak, Bu. Joy. Joy ya? Alasannya apa? Sakit katanya, Bu. Oh ya udah. Diperhatikan di sekelilingnya apakah ada sampah? Banyak, Bu. Ada, Bu. Oke. Udah siap belajar? Ya, Bu. Dan kita lebih semangat lagi ibu punya Yeri. Jika ibu bilang pagi semangat, pagi-pagi luar biasa. Oke anak-anak? Oke, Bu. Pagi semangat, pagi-pagi luar biasa. Oke, sebelum kita mulai materi kita dipimpin oleh teman kita untuk memimpin lagu dan doa. Maju Oli. Baik, teman-teman, kita sebelumnya bernyanyi ya teman-teman Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Amin. Terima kasih ya Uli. Oke, baiklah anak-anak. Materi kita pada saat ini yaitu mengenai tentang norma-norma di masyarakat. Apa anak-anak? Norma-norma di masyarakat. Oke, pasti kalian pernah mendengar istilah peringatan seperti dilarang merokok, mabuk, dilarang parkir, apalagi Dilarang duduk di trotoar, Bu. ya, itu merupakan peringatan yang disebut norma atau artian larangan. Anak-anak, kita hidup ini bersama sesama orang lain. Kita tidak bisa sendirian karena kita saling membutuhkan. Agar kita tidak terjadi pelisihan, kita harus maka diperlukan pedoman. Pedoman yang mengatur tingkah laku kita dalam bermasyarakat. Pedoman bertingkah laku ini disebut norma. Tahukah kalian apa itu norma? Norma yaitu aturan, yakni aturan atau ketentuan yang mengikat. Artinya norma harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. Norma merupakan rumusan perilaku yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Contoh dan perintah apa itu anak-anak? Contoh perintah, Bu. Tutup pintu, Bu. Kalau disuruh mama tutup pintu. Iya. Putri apa? Jangan membuat sampah, Bu. Iya. Sama juga. Itu larangan, Bu. Perintah yaitu harus dilakukan karena berniat baik. Contohnya menghormati orang tua. Yang kedua, bersahabat pada temannya. Yang kedua yaitu larangan. Larangan yaitu tidak boleh melakukan karena berbuat tidak baik, seperti membuang sampah pada tempatnya,
Jadi norma berfungsi untuk sebagai rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat. Jika norma ditaati, maka kehidupan akan teratur dan disiplin. Norma harus ditaati. Jika ada orang yang melanggar norma tersebut, orang tersebut akan mendapatkan sanksi, denda atau peringatan. Sanksi itu apa? Oke, sanksi itu seperti hukuman. Misalnya saat Ori terlambat masuk ke kelas, dia diberi sanksi membersihkan halaman pada pulang sekolah. Sampai di sini ada yang mau tanyakan anak? Bu. Semua yang mengerti? Ngerti. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam norma. Macam-macam norma ada 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma susila, dan norma hukum. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan bertingkah laku yang bersumber dari agama, dari ajaran agama. Norma tersebut berupa ajaran, perintah, dan larangan. Anjuran yang dimaksud adalah anjuran untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Semua agama mengajarkan perbuatan baik. Anak-anak, bila kita menaati norma agama, kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika kita melanggar, Tuhan tentu akan membalasnya. Kalian memberikan coba. Ayo, coba kalian sebutkan contoh dari norma agama. Saya Bu. Ya, Nggak boleh mengakui ibadah teman yang berbeda agama. ya, Nggak bisa mengejek orang kalau lagi ibadah Bu. ya. Oke, Ibu tambah ya. Yaitu kita harus menyayangi sesama, menjaga lingkungan kita, rajin beribadah, mengerjakan kebaikan. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Tahukah kalian apa itu norma kesopanan? Sopan artinya hormat atau beradab. Beradab. Sopan juga berarti tertib menurut adat yang berlaku. Norma kesopanan artinya keseluruhan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan tersebut timbul dalam pergaulan masyarakat. Sikap sopan ditunjukkan dengan cara bertutur kata dan bertingkah laku. Agar dapat dikatakan sopan. Bila kita melanggarnya, kita akan mendapatkan sanksi sosial. Sanksi sosial ini berupa cemooh, pengucilan, dan sebagainya. Bu, mau nanya, cemooh itu apa? Contohnya kayak mana Bu? Cemooh itu seperti ejekan, gitu anak-anak. Ya Bu. Contoh dari norma kesopanan yaitu menghormati orang tua, tidak berteriak pada saat pembelajaran, tidak bertengkar dengan teman kita, berpakaian yang rapi. Oke, kita akan masuk ke norma kesusilaan. Tahukah kalian arti norma kesusilaan itu? Norma kesusilaan artinya aturan tingkah laku manusia yang berdasarkan hati nurani. Apakah arti susila itu? Susila artinya baik budi bahasanya, beradab atau sopan. Susila hampir sama dengan sopan, tetapi sedikit berbeda. Kesopanan bergantung pada budaya yang berlaku di masyarakat. Orang dikatakan sopan apabila berlaku sesuai dengan budaya masyarakat. Contohnya, makan dengan tangan kiri di masyarakat Jawa dianggap tidak sopan. Namun di masyarakat Bugis, makan dengan tangan kiri itu hal yang biasa. Ada lagi contoh lainnya, memegang kepala orang yang tua di Arab dianggap sebagai penghormatan.
Tetapi bagi orang Indonesia, mengundang kepala orang yang lebih tua disebut tidak sopan. Nah, jelas bukan? Kesopanan tergantung pada budaya masyarakat setempat. Bagaimana susila? Susila berhubungan dengan hati nurani. Susila berlaku umum. Susila berlaku di semua masyarakat. Perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan hati nurani dikatakan susila. Contoh perbuatan susila antara lain jujur, berkata baik, tidak berkhianat. Contoh norma kesusilaan, siapa yang bisa? Tadi kan dari dijelaskan. Contohnya yaitu berkata baik, jujur, tidak berbohong, berbuat adil, dan dapat dipercaya. Oh, contohnya gini Bu, membagi rata kue Bu sama adik. Ya. Terus ampun. Terus Ngomong kasar sama orang tua. Ya, nggak boleh ngomong kata sama orang tua. jujur Bu kalau ada bagian uang sekolah sama bapak. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalian sudah tahu kan perbedaan antara norma kesusilaan dan norma kesopanan? Sudah Bu. Sekarang kalian bisa membedakan antara norma kesusilaan dan kesopanan. Maka sambil duduk, pakaian rapi, menghormati orang yang lebih tua merupakan contoh dari norma kesopanan. Berkata jujur, tidak berbohong, dan tidak berkhianat merupakan contoh dari norma kesusilaan Bu. Ya. Yang keempat, kita masuk ke dalam norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Contoh norma hukum di antara lain yaitu peraturan lalu lintas, dilarang mencuri, jangan berbuat kekerasan, dilarang berbuat keras atau merusak lingkungan sekitar, dilarang berkelahi atau membunuh. Norma hukum dibuat oleh pemerintah fungsinya agar tidak ada kekacauan di masyarakat. Dengan norma hukum masyarakat dapat hidup damai dan aman. Coba kalian bayangkan jika norma hukum tidak ada, apa yang terjadi? Pasti ada pembunuhan Bu, mencuri. banyak orang jahat Bu. Iya. Bila peraturan ini tidak dijalankan, maka akan terjadi seperti kemacetan, kecelakaan, dan terjadi kerusakan mana-mana. Itulah contoh norma hukum. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kesusilaan, kesopanan. Oke, anak-anak Ibu sudah menjelaskan dari norma-norma itu. Coba sebutkan lagi apa macam-macam norma. Saya Bu, norma agama sama norma sosial. Kesusilaan. Iya Bu, kesusilaan. Ya, yang lain? Aku Bu, norma hukum, norma kesopanan. Ya, coba kalian sebutkan contoh dari masing-masing norma tersebut. Kalau aku dulu Bu. Ya. Norma agama, beribadah cuma beribadah. Ya. Norma kesusilaan, tidak patuh kepada orang tua, tidak berbohong dan tidak mencuri Bu. Ya. Kalau hukum Bu, jangan melanggar peraturan kayak lalu lintas. Ya. Baru kalau kesopanan dia kan karena dari budaya berarti harus sopan. Kalau makan nggak boleh angkat kaki satu Bu. Ya. Gitu Bu. Kalau Ya. kiri pun kalau tak makan pakai kiri pun nggak bisa Bu. Ya gitu Bu. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, sebagai
catatan jalan ya, contoh-contoh dari norma yang pagi itu ya. Iya Bu. Besok dikumpul Bu. Minggu depan dikumpul ya. Ya Bu. Ya. Oke, karena materi kita sudah selesai, kepada teman kita dipimpin dengan doa ibu dan doa lagi. Baik. Baik teman-teman, kalau kita mau pulang, kita harus nyanyi dan doa. Untuk teman-teman boleh berdiri. Iya Bu. Baik teman-teman, kita mau pulang, jadi kita nyanyi dan doa. Untuk teman-teman boleh berdiri. Satu jari kanan, satu jari kiri, 1, 2, 3 ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat jembatan tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas perkataan. Ya Tuhan, kami ingin pulang, berkatilah kami di perjalanan sampai sehat